Penggiringan opini yang dilakukan oleh pihak Ba'alawi ketika debat di Banten, yang ketika itu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak hadir, itu di framing seolah-olah Kiai Imad itu kabur ya. Padahal sebenarnya bukan itu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat debat di Banten itu kan tidak tidak netral ya. Kita lihat dari mulai acara seperti apa, kemudian siapa saja yang hadir di acara tersebut, itu kan sudah kelihatan ya. Jadi Kiai Imad itu tidak hadir, itu salah satu sebabnya itu karena pihak Robito Alawiyah itu juga tidak hadir. Jadi kalau misalkan yang dihadapi cuma Pak Wafi, terus yang lain-lain itu kan ya percuma kalau Kiai Imad datang. Harusnya kalau misalkan Habaib itu memang punya dalil untuk membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu harusnya itu yang datang itu pihak Robitoh Alawiyah, terutama ketua Robitoh. Karena jika ketua Robitohnya itu datang, lah otomatis hasil dari diskusi atau debat tersebut itu bisa memberikan jalan keluar, atau ada tindak lanjutnya, atau ada langkah berikutnya. Tapi kalau yang datang dari pihak Ba'alawi itu orang-orang pribumi, nah itu kan Kiai Imad juga kasihan juga kalau mau mendebat mereka, karena sesama anak pribumi Nusantara. Tapi ini ada sebuah video dari Pak Wafi ya, kita simak bersama ya. Di saat nasab para habaib sudah mulai diragukan, bayangkan nasab habaib sudah mulai diragukan. Jadi nasab habaib itu diragukan, itu ya karena memang faktanya seperti itu, memang habaib itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Bahaya. Tapi debat ilmiah, gitu, debat ilmiah. Makanya ketika ada narasi orang Banten ngajak debat 3 hari 3 malam, datang saya, Pak. Datang, gitu. Saya datangi dari Probolinggo ke Banten. Padahal yang diharapkan itu yang datang itu pihak Robito Alawiyah. Tapi kalau yang di Banten kemarin itu kan yang datang di acara tersebut meskipun mewakili dari Ba'alawi, tapi mereka kan tidak secara resmi mewakili pihak Robito Alawiyah. Jadi cuma debat biasa saja. Sudah ada tepuk tangannya nih. Apalagi yang direndahkan adalah dzurriyyah Rasulullah. Malu saya, Pak. Dan dia kelihatannya ya memang belum paham ya. Ini kan maksudnya yang direndahkan itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Nah yang dimaksud dzurriyyah Rasulullah itu siapa? Kan sudah jelas sejak dulu yang namanya dzurriyyah Rasulullah yang ada di Nusantara ini itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Nah kalau para imigran dari Yaman, para habaib dari Yaman, itu kan jelas datangnya itu sekitar abad ke-19. Sementara para wali songo itu abad ke-14. Jadi beda jauh. Kemudian soal pembuktian dari kubu Wali Songo dan dzurriyyah Wali Songo itu kan sudah terbukti, baik berdasar kitab nasab, berdasar sejarah maupun tes DNA sudah terbukti kalau mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah sementara pihak Ba'alawi atau pihak habaib itu kan hingga sekarang tidak bisa membuktikan semua itu. Jadi yang dimaksud dzurriyyah Rasulullah itu yang mana? Kok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi itu malu, Pak. Malu. Yang saya pelajari semuanya itu berjalur ithafus sadah al-muttaqin. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Dan ini sudah dipelencengkan ya. Jadi tidak ada yang bilang kok dzurriyyah Rasulullah itu tidak ada yang seperti itu ya bilangnya ya. Karena semua itu kita itu yakin dan percaya bahwa dzurriyyah Rasulullah itu memang ada di Nusantara ini dan mereka itu banyak, tapi dari jalur Wali Songo itu, bukan dari yang Ba'alawi. Kalau yang Ba'alawi itu kan tidak terkonfirmasi. Jadi harusnya itu tidak digeser seperti ini ya. Jadi seolah-olah orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu seolah-olah itu dianggap orang yang tidak percaya keturunan Kanjeng Nabi itu masih ada. Dan ini kan pemelencengan fakta. Padahal sebenarnya orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu justru karena yakin dan percaya bahwa keturunan Kanjeng Nabi itu masih ada di Nusantara ini. Dan hingga sekarang yang terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara itu kan para Wali Songo dan keturunan Wali Songo.
Kemudian jika para Ba'alawi dari Yaman itu juga merasa sebagai dzurriyyah Nabi, ya harusnya bisa membuktikan kalau mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Yang pertama, membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian yang kedua, itu adalah tes DNA. Nah ini yang terakhir ini, yang tes DNA ini, kan mereka tidak berani melakukan itu. Sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Paulus. Zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzdzab. Di 2023 ada orang Banten itu. Jadi kalau kita lihat ceramahnya siapa tadi, Pak Wafi, Pak atau Mas ini ya, itu ya sudah bergeser ya arahnya ya. Jadi dia bukan murni untuk berdebat ilmiah untuk mencari kebenaran, itu bukan ya. Jadi sudah kelihatan sekali dia itu memang berpihak atau membela Ba'alawi. Benar atau salah tetap membela Ba'alawi. Padahal yang namanya debat ilmiah itu kan mencari kebenaran. Karena di sini kita lihat dalam ceramahnya itu menganggap kalau orang yang tidak percaya bahwa para Ba'alawi dari Yaman itu adalah dzurriyyah Nabi, itu seolah-olah itu dianggap orang yang tidak percaya kalau keturunan Kanjeng Nabi itu masih ada. Ini kan sebuah pemelencengan fakta atau framing yang untuk melindungi diri atau mungkin melindungi para Ba'alawi itu agar tidak terungkap ke permukaan, agar tidak ketahuan kalau mereka itu memang tidak terkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi, baik berdasar kajian kitab nasab, berdasar sejarah maupun tes DNA. Dan kalau misalkan pihak Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu masih ingin dianggap atau diakui sebagai keturunan Kanjeng Nabi, ya harusnya berani melakukan tes DNA. Kan mudah sekali. Sekarang kan zaman modern, zaman canggih. Jadi misalkan berdasar kitab mereka tidak bisa membantah, ya harusnya melakukan teknologi yang ada sekarang, yang modern, yang lebih canggih, yang lebih praktis, yang lebih mudah, yaitu tes DNA. Tapi pertanyaannya, para Ba'alawi dari Yaman itu berani tidak melakukan tes DNA? Itu pertanyaannya.